Pingin ceramah pagi. mau ceramah pagi gue, say. Aku mau pakai ini. Mari mau tausiah. Assalamualaikum, tausiah pagi ya, say. Berjumpa lagi bersama Nyai Dewi Persik ya, say. Bukan Nyai. Apa ini? Tuh, nah. Bersama Kanjeng Mami Ratu Bulkis Dewi Persik. Curhat dong. Bukain dulu, sayang. Bukain. Pakai itu. Oke. Jadi saya mau ceramah, dengarkan baik-baik ya. Saya sengaja pakai apa namanya ini, Bah? Filter. Pakai filter supaya kalian-kalian yang lagi emosi itu bisa sabar melihat muka bidadari. Bukan lagi. Muka bidadari dari Jember. Ya kan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, say. Ini masih putih. Panas. Sebentar ya, say. Nih, perangkat. Depannya doang, Mbak. Nah. Jadi begini, say. Jadi begini ya, say. Kita waktu ceramah sama makanan. Bentar, gue pakai bulu mata. Itu dimakan. Tapi aku mau nasi putih aja. Nasi putih. Kami bosen. Aku bosan nasi merah. Kandungan gizinya itu kata dokter Cindy sama aja sebenarnya nasi merah dan nasi putih. Tapi kalau kekenyangannya di dalam tubuh itu, kalau makan nasi putih itu dia akan cepat lapar. Tapi kalau nasi merah itu dia akan cepat kenyang gitu. Itu bedanya. Yes. Tapi untuk kadar gulanya sebenarnya sama. Kadar gula sama nih. Sama, terkecuali antara nasi putih ataupun nasi merah kalian rendam dulu seharian. Lebih Kandungan gulanya lebih dikit. No, sama. Cuman kalau misalkan mau kepingin rendah kadar gulanya itu harus direndam dulu. Iya, direndam sehari tuh. Ya. Semangat pagi. Ya, hai sayang. Aduh, nggak enak banget sih gue pakai filter begini. Bentar gue benerin deh. Cantik nih, ngapain pakai filter? Embur. Kan? Tunggu ya, sayang. Sayang. Ayo sayang. Oke. Jadi saya sebagai kanjeng penceramah mau kasih tahu ya sama semuanya, jangan mau terprovokasi sama hal-hal yang negatif ya, say. Jadi segala sesuatu itu ada prosedur, ada aturannya, jangan pada main hakim sendiri. Di situ sampai bilang status segala macamnya. Ya, pagi. Lihat nih. Di depan. Nah, ini bagus, Bah. Nah, aku mau Makasih, Kak. gara-gara kalian, aku mau kasih tahu nih. Apa sih bedanya akhlak sama etika? Akhlak itu adalah perbuatan yang baik. Lihat bawah, sayang. Lihat bawah. Kalau etika itu adalah sikap, tingkah laku, aturan, itu adalah etika. Apa sih kesamaan akhlak sama etika? Sama-sama punya arti sikap, perbuatan atau perbuatan. Bedanya adalah kalau akhlak tanpa etika itu berarti tandanya kita tidak tinggal di negara hukum. Kalau akhlak itu kan sesuatu yang positif. Etika pun juga adalah sesuatu aturan yang positif. Etika itu ada etika bisnis, ada etika normatif, ada etika teknik, macam-macam. Kita ada etika manusiawi dalam arti
Sesama manusia kita harus bisa saling menghargai. Sesama manusia kita harus bisa bertenggang rasa. Itu namanya etika manusiawi. Nah, kalau etika yang katanya gue punya etika, gue nggak punya etika, tapi gue punya akhlak. Nah, itu di mana? Itu kalimat apa? Sekolah di mana sih? Pelajaran dari mana itu, Say? Mohon maaf nih. Mohon maaf, kita juga merem dulu. Mohon maaf nih. Akhlak aja bisa diartikan begitu. Gimana? Apa itu edukasi? Saya mau kasih tahu ya. Makanya kalau misalkan mau belajar tentang akidah akhlak, yuk, gue memang sih akhlak gue memang nggak bagus, tapi minimal gue punya etika. Sehingga apa? Kita bisa menempatkan diri. Lu merasa punya akhlak, tapi lu nggak punya etika. Berarti lu apa? Coba. Berarti lu orang menang sendiri. Nah, akhlak itu sudah ada dalam agama Islam. Namanya akidah akhlak. Nah, akidah akhlak itu urutannya adalah, bawahnya adalah etika. Yuk kita sama-sama belajar deh. Kamu tanya sama kiai, kamu tanya sama ustadz, kamu tanya sama guru agama kamu. Iya, Cek. Kamu tanya sama psikolog. Kamu tanya sama guru-guru kamu, soul of speaking atau motivator kamu. Apa sih artinya akhlak? Arti akhlak aja nggak ngerti. Gimana mau bisa punya etika? Din, Mbak, gue mau ceramah nih, Mbak, waktunya dikit. Iya bener, buka. Nah. Udah. Jadi etika perilaku masyarakat, sebentar kita belajar ya. Petuah, etika perilaku masyarakat, akhlak perilaku individu, etika bersumber pada adat dan budaya, akhlak ajaran agama dalam berperilaku. Sayang, lihatnya jangan di Google. Jadi kalau kayak begitu itu orang tuh jadi malas belajarnya. Kita ambil simpelnya aja. Akhlak itu adalah perbuatan. Etika itu adalah aturan. Nah, bukan gue menggurui ya, karena gue juga pernah sekolah agama soalnya. Gue nggak pernah mondok, tapi aku pernah sekolah agama. Dulu masih TK, sekolahnya aku agama. Dulu masih SD pun juga sekolahku agama. Jadi makanya aku bisa berbicara seperti ini. Jadi bukan tong kosong nyaring bunyinya, karena memang aku sekolahnya aku tuh di agama gitu, sayang. Kalau aku sekolah di agama, otomatis aku diajarin tentang akidah akhlak, aku diajarin tentang Al-Quran hadis, aku diajarin bahasa Arab gitu. Jadi maaf ya, bukan aku sok pinter, tapi ilmu yang aku dapat ketika aku bersekolah seperti itu. Mami DP omongannya banyak bener, gak apa-apa sayang, selama memang otak kamu bisa memfilter, bagus dong. Selama memang otak kamu mampu untuk bisa menerima ilmu atau edukasi yang positif, gak apa-apa. Takutnya gak mampu, kan kasihan, jadi main hakim sendiri nanti ya kan. Makanya di situ udah jelaskan, akhlak itu sikap, etika itu aturan. Setuju Caca Bonita tuh. Kalau orang Jawa Timur itu rata-rata itu ngerti tentang etika dan akhlak. Nah, jadi Fahri_official_87. Oke, say. Jangan hilang ya, say. Gua capture nih, jangan hilang ya, say. Diajari menutup aurat enggak? Kalau aku diajarinya menutup aurat itu sama tentang aurat mata dan aurat mulut. Kalau aurat mata jangan pernah salahin perempuannya dulu, tapi salahin laki-laki itu kuat iman enggak sama perempuan. Jadi kalau kamu tiba-tiba nyuruh orang untuk nutup aurat, kamu pertanyakan imannya dia semana. Gitu ya sayang ya. Nah, nomor 1 dalam kehidupan pergaulan, kalau aurat itu kan udah sifatnya pribadi. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai tenggang rasa sosial, itu sikapnya sudah etika. Nah, kalau misalkan kamu merasa punya akhlak, kamu harus bisa mengikuti aturan yang berlaku. Kalau enggak, kamu bisa masuk penjara, say. Ya.
emang ada yang salah ya dalam hal aku mengingatkan di situ bahwa kalau misalkan ada maling jangan lu teriak maling, jangan lu langsung bikin konten gitu loh. Sekarang emang untungnya apa sih Say kalau misalkan kamu itu menghujat satu dengan yang lain? Dokter kamu yang kamu bela itu kremnya laris Say. Kita itu sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, jangan saling berantem. Jangan mau diprovokasi, promosi ntar gue. Gue nggak ada kepentingan untuk jualan krem Say, gue cuman kasih tahu kalian, kita itu antar saudara, kita itu harus saling menyayangi, betul nggak sih? Betul. Mau denger? Setuju, banyak banget pelajaran yang didapat dari iya Mas Amir 190. Iya, maksudnya tuh gini loh. Kita itu orang Indonesia jangan mau dijajah sama orang yang tidak mentaati peraturan. Jangan sampai kalian itu kemakan sama sesuatu hal yang sifatnya hoax. Semuanya ini ada prosedurnya, nggak boleh main hakim sendiri, ya kan? Jadi kalian tuh jangan sampai mau diadu domba sama teman-teman sama kamu semua tuh, jangan mau. Tiba-tiba kalian ngatain si A begini, ngatain si B begini, aku miris loh. Contoh jangan jauh-jauh. Udahlah Mami Dewi Persik, gak usah ikut campur, kok suka banget sih cari masalah. Gue gak cari masalah. Seandainya foto gue atau tentang gue tidak dijadikan konten, mungkin gue gak akan ngomong seperti ini sampai sekarang. Hanya karena foto gue dijadikan konten, walaupun gue sudah memaafkan, setidaknya gue mau ingatin nih buat masyarakat sama siapapun orang itu yang ingin mengedukasi antar sesama, seharusnya tidak boleh menjelekkan produk orang lain. Kalau kakak nggak tahu hukum, jangan ngomong hukum. Saya belajar tentang hukum. Saya kasih tahu kamu tentang hukum. Bapakku polisi, kakakku polisi, keluargaku polisi, saudaraku polisi. Makanya gue berani bicara tentang hukum. Abang-abangku semuanya lawyer. Makanya gue kasih tahu sama kamu. Kenapa nggak dikasus dari awal Kak? Kan dia udah review udah dari dulu loh. Justru itu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok nggak disidak barang-barangnya si dokter itu yang katanya mengandung bahan yang berbahaya. Kan setiap 3 bulan BPOM kan selalu memberitakan kepada kita produk-produk yang berbahaya. Nah, kalau sudah ada klarifikasi dari BPOM, boleh kalian bikin konten. Wajib hukumnya untuk memberitahu masyarakat yang tidak mengerti bahwa produk tersebut itu berbahaya. Itu baru positif, Say. Nah, kalau belum ada klarifikasi dari pihak berwajib, jangan main hakim sendiri. Jangan mau diadu domba sama orang yang berkepentingan untuk bisnisnya. Dia laris kremnya, dia laris kliniknya. Kamu sendiri dapat apa, Say? Coba. Kamu sendiri habis menghujat orang. Ayo. Dapat apa coba? Aku tanya, ayo. Enggak, aku nggak marah, Say. Bukan marah. Ini Vera, ini bukan marah. Bukan marah ya, aku cuma kasih tahu kamu, ngingetin kamu. Ayo. Kalau marah itu begini-begini, hei, itu marah-marah namanya. Weh, kalau misalkan ada maling kita teriakin maling, itu marah-marah namanya. Tapi kalau misalkan mengingatkan, itu enggak. Mengingatkan kayak gini itu enggak. Kamu ngeliat maling nih, boleh kamu teriakin maling. Abis itu jangan lu gebukin. Belum tentu itu maling. Banyak kasus-kasus ternyata orang yang digebukin sampai bahkan mati ternyata bukan maling. Bawa ke kantor polisi. Sama polisi nanti akan ditanya, diselidiki. Setelah ada penyelidikan dari kantor polisi, dinyatakan bersalah, baru. Nah, kalau belum dinyatakan bersalah, jangan pada main hakim sendiri, Say. Kita itu negara hukum. Kalau nggak mentaati etika atau mentaati peraturan, lu tinggal di hutan aja. Jangan mau sampai kita itu dibikin berantem, ya. Jangan. Sayang, kita antar saudara loh. Kita itu antar sesama muslim. Kita itu sesama warga Indonesia. Jangan mau. I love you too. Jangan mau. Pokoknya intinya rugi. Kalian cuma dibikin kacau balau hanya untuk, ya ampun, bisnis itu jahat, Say. Ya.
Jadi kita itu negara hukum. Sans_netizen. Dia bilang negara hukum bisa disuap, Mbak Dewi, hati-hati. Kalau nggak ada bukti kamu bisa dipenjara loh. Ngomong tuh harus ada berita yang valid. Nama kamu barusan sudah aku sebut loh. Di hutan sama Tarsan, betul Mas Mansur. Betul, jangan mau diadu domba satu dengan yang lain. Kita itu negara hukum. Sekarang kamu ngomong bilang itu edukasi. Kalau edukasi yang benar itu nggak dapat duit, say. Edukasi yang benar tuh nggak dapat duit dan nggak ada kepentingan berbisnis krem. Itu edukasi namanya. Sayang loh, kamu hidup cuma sekali hanya untuk menghujat orang. Hidup sekali. Kalau misalkan kamu bilang salah Kartika Sari beginilah. Kartika Putri itu istrinya Habib mengajarkan kita untuk mentaati peraturan. Emang salah? Ya nggak salah. Orang kita memang tinggal di negara Indonesia yang punya undang-undang kok. Gitu loh. Ini bikin konten tuh dapat ratusan juta, say. Ini bukan kering bibirnya, tapi habis dipakein bedak jadi putih, say. Kita cari duit yang banyak buat beli. Nah, sans_netizen. Kita cari duit yang banyak buat beli. Beli apa itu? Beli apa itu? Beli kremnya dokter atau beli krem apa ini? Jangan mau. Mendingan yang ibu-ibu masak, dengerin ceramah. Apa namanya? Ceramah siapa itu tiap pagi tuh, Pak? Siapa Pak Ustadz siapa itu? Terus kemudian yang ibu-ibu mending rawat suaminya. Masih banyak edukasi yang positif tanpa menjatuhkan produk orang lain. Masa sih nggak ngerti? Udah jelas dia punya produk juga. Mempromosikan produknya, menjatuhkan produk orang lain. Boleh, bukan berarti aku mendukung produk abal-abal ya. Kita harus berantas produk abal-abal. Tapi ada prosedurnya. Nah, cok main hakim sendiri. Mana bah lipstick aku yang lain? Kamu gebukin orang, main hakim sendiri. Ternyata orang yang kamu gebukin itu nggak bersalah. Coba, siapa yang salah? Siapa yang nanggung dosanya? Sampai kapanpun kamu pasti akan merasa menjadi orang yang berdosa. Saya kasih tahu ya. Saya kayaknya harus pakai lipstick ya biar agak seksi gitu kalau ngomong. Bentar saya pakai lipstick dulu. Saya pakai lipstick dulu ya, darling. Bah, kaca dong. Sebentar ya sayang-sayang aku, saudara-saudara aku, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, unyu. Setidaknya kalau bibir aku udah pakai lipstick kan ada warnanya, huh? Oh, masih live bener. Ih, apa Pak Produser? Untung aja gue gak ngomong macem-macem. Enggak, Kak. Gue lagi membawa pesan perdamaian. Iya, Kak Karen. Apa sayang? Itu kayaknya artis cadangan deh. Kayaknya itu artis cadangan deh. Bercanda ya, Kak. Kak, I miss you so much. Salam buat istri ya. I miss you. Nanti ya gue mau lagi pakai lipstick dulu. Oh, bukan Legos. Ya udah Kak, Mas Rian dadah Mas Rian diganti sama ini sama Kak Indra Bekti. Emang ada Rian? Hah? Ada itu lagi liatin. Bagus, Bah? Bagus. Warna ini aja ya? Gitu aja, cakep. Udah lama juga nggak pakai warna begituan. Ya, sebentar ya sayang. Nanti aku sapain semuanya, oke? Udin, setting udah? Ya, Makanya sudah apa belum? Belum. Buat Asia. Hand body. Oke.
Saya mau tausiah dulu ya. Enggak, aku tadi Reskita Halele, enggak aku bercanda, aku bisa kalau sama Kak Mas Indra Bekti itu suka bercanda begitu. Nah, jadi yuk kita sama-sama berpikir secara smart. Bah, sebelah kiri, bulu mata mau copot. Yeah. Nah, kalian intinya jangan mau diadu domba sayang. Ya, dunia bisnis itu jahara darling, alias jahat ya. Gitu loh. Jadi kita itu negara hukum yang harus bisa mentaati peraturan yang berlaku ya. Kalau orang yang tidak mentaati peraturan yang berlaku itu sombong namanya. Jangan mau jadi orang preman. Kita punya pendidikan yang bagus, kita punya pendidikan yang tinggi, sayang gitu loh. Jadi estetika punya, etika pun juga harus punya. Ujung kanan bulu mata sama ujung sebelah kiri. Jadi, hai Marni. Jadi orang yang beragama belum tentu agamis, tapi orang yang agamis udah pasti beragama. Kemudian orang yang religius sudah pasti orangnya spiritualnya bagus. Tapi orang yang spiritual belum tentu religius. Kalau orang pinter pasti paham maksud saya. Saya walaupun lulus SMA, tapi teman-teman saya, abang-abang saya itu lingkungannya adalah tentang masalah hukum, tentang masalah psikolog, tentang masalah kedokteran. Sehingga apa yang saya sampaikan itu adalah wawasan yang saya dapat dari mereka. Jangan mau dipecah belah hanya untuk menguntungkan diri sendiri sayang ya. Jangan, kalian lihat deh. Untungnya apa menghina orang? Untungnya apa menghakimi orang? Kita bukan polisi, kita bukan BPOM. Kalau kita merasa bahwa kita ingin membantu pemerintah, tunggu penyelidikan, tunggu klarifikasi dari polisi, dari BPOM, baru kalian bikin konten. Itu baru gitu loh. Yang benar itu seperti itu. Kalau berbicara mengenai agama itu kan ada yang sampai bersabda-sabda tentang agama itu sama si siapa namanya? Kartika Putri. Kalian lihat nih, Yusuf bin Asbat rahimahullah berkata, tanda akhlak mulia itu ada 10 perkara. Pertama, jangan berselisih. Kedua, baik dalam bersikap adil. Ketiga, meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Keempat, berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Kelima, mencarikan uzur bagi orang yang salah. Keenam, bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Ketujuh, introspeksi dengan mencela diri sendiri yang juga penuh kekurangan. Kedelapan, hanya sibuk ngurus aib sendiri tanpa mengurus aib orang lain. Kesembilan, wajah ceria awet muda kayak Dewi Persik. Kesepuluh, lembut perkataannya. Nah, itu alis apa ulet bulu? Maaf saya, ini ulet bukan ulet bulu, tapi ini adalah anggora. Dari Tuhan saya bulunya memang dikasih banyak. Jangan menghina ciptaan Allah. Ini nggak ada buatan saya, ini asli buatan manusia. Asli buatan manusia. Ya kan dialisin barusan. Ini asli buatan Allah. Jadi bulunya emang banyak. Jadi kayak gitu. Oke, sekali lagi, apa sih bedanya akhlak sama etika? Saya kasih tahu ya sayang. Kalau akhlak itu adalah perbuatan. Kalau etika itu adalah aturan. Kita itu tinggal di negara yang punya aturan. Kalau kamu merasa berakhlak, harusnya mengikuti perintah aturan yang berlaku. Itu namanya akhlak. Nah, mampus apa tuh?
Gue memang pakainya bajunya seksi. Gue memang suka pakai baju seksi. Gue memang goyangannya seksi. Tapi gue punya etika. Kenapa? Karena gue mematuhi peraturan yang berlaku di masjid. Gue pakai mukena. Gue bisa ngaji. Gue bisa mungkin bisa jadi nyai, penceramah. Tapi ketika gue di klub, gue bisa pakai baju seksi. Gue bisa nyanyi. Gue bisa apapun. Terus kemudian di qosidah, gue bisa nyanyi qosidaan. Jadi itu namanya etika. Kita bisa menempatkan diri. Nah, kita kata ngaku punya akhlak tapi nggak punya etika, gimana? Yang ada lu pakai jilbab di tempat bar. Dia punya etika, dia pasti akan sadar diri. Udah tahu dia berjilbab, dia nggak bakalan masuk bar. Nah, contohnya kayak gitu. Kan kita itu walaupun nggak disumpah sumpah jabatan, setidaknya kita itu berada di negara hukum yang ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Jadi ada prosedurnya. Nggak boleh sembarangan bilang lu salah, lu bukan hakim say yang berhak menyatakan salah atau tidak. Itu tunggu, seandainya pun memang bersalah, jangan nyorakin orang dulu, biar yang berwenang yang nyorakin gitu ya. Itu baru yang benar. Damailah Indonesiaku, damailah saudara-saudaraku. Softland, Mbak. Softland. Jangan bangga dengan kita main hakim sendiri ya. Kita harus bisa rendah hati. Kalau orang rendah hati itu nggak langsung merasa dirinya benar. Tunggu dulu, ini bukan kewenangan kita. Introspeksi aja dulu. Gue salah gak sih habis nyakitin orang dengan kata-kata jorok? Gue salah gak sih habis menghakimi orang dengan bilang bahwa dia duta abal-abal? Lah kalau memang ternyata kalau sekarang Kartika Putri sudah mengikuti prosedur yang ada, saya juga mengikuti prosedur yang ada, kok tega kalian ngatain orang? Gitu loh. Kan gak boleh kayak begitu. Jadi jangan mau diprovokasi ya. Kita itu Indonesia yang cinta dengan kedamaian. Kita itu udah merdeka, say. Jangan mau dijajah lagi sama orang-orang yang punya kepentingan bisnis. Kita harus pinter. Kalau saya kan punya teman ya. Teman saya itu dokter. Dia itu punya krem juga. Dia punya handbody, Mbak. Dia punya handbody, Mbak. Itu, Mbak, yang satunya yang krem. Yang krem itu. Dia punya anak buah banyak. Jadi kalau misalkan dia mempromosikan kremnya, dia itu pengumuman. Dia itu nyuruh anak-anak orang-orang marketingnya untuk bikin akun, untuk mempromosikan produknya. Jadi merasa banyak orang yang tahu tentang kremnya. Itu bisnis. King Nasar. Oh. Kok memprovokasi massa untuk menghakimi orang demi kepentingan pribadi? Nggak boleh ya kan? Nggak boleh yang. Kalau kita merasa waras, jangan main hakim sendiri, jangan main ngumpat. Nggak boleh itu. Kita itu bukan polisi. Kalau merasa memang itu membahayakan, laporkan. Aduh, gue kayaknya deres banget tadi. Oke ya, aku mau ganti baju dulu. Sukses terus buat kalian. Aduh, aku belum sapa-sapa lagi. Aku mau ganti baju dulu. Ya, Yulia, Cil, Elvira, Grace, pokoknya Mas Teddy, Seni Lulu, mana lagi ya? Ulfa, iya aku di pagi-pagi ambiar. Bentar lagi makanya aku mau ganti baju dulu ya. Soalnya ini udah jam berapa, oke? Salam sayang buat semuanya. Mami rambutnya di bob. Enggak. Udah bob. Aku dulu pernah kayak gini di bob segini. Tuh. Udah pernah. Sekarang nggak mau. Sekarang biar panjang dulu. Alisnya cantik, saya suka. Sulama asli sayang. Ini aku alisnya asli. Tuh. Aku nggak disulam, alisnya asli. Caca Bonita. Aduh, aku diselentik sama Abah. Iya.
Oh, ya udah, ya. Aku ganti baju dulu ya. Abis nggak aku ganti baju, nanti pas aku lagi di stage, aku nanti live lagi ya. Vera Bugis softline-nya kurang. Aku lagi belum pakai softline. Bentar lagi aku pakai. Bokek, Yumi, semangat syutingnya. Makasih Caca Bonita, I love you. Teddy, makasih sayang. Ali sama Laya, aku Zihan. Oke ya, semangat. Makasih Seni, Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hah?